orang nggak mau makan karena niatnya mogok makan gitu ya. Ya itu bukan puasa. Ada orang misalkan dia tidak makan tapi niatnya diet, ya itu dia tidak dikatakan puasa, tapi harus ada sengaja puasa gitu ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati ya. Wala takfi bil lisan, tidak cukup hanya dengan lisan. Sering kita sampaikan bahwa niat itu di dalam hati, melafazkannya sunnah, tapi yang dihitung tetap yang dalam hati. Maka tidak cukup hanya niat di dalam lisan diucapkan kalau hati kita tidak ikut niat ya. Jadi jangan sampai kita ikutan niat nawaitu soma ghadin an ada ifadhi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Udah niat, udah. Kapan tadi? Baca apa nawaitu soma ghadin? Tahu artinya? Enggak. Ya bukan niat. Kalau hati kita enggak niat, enggak ikut niat, tidak dianggap niat. Ya. Jadi makanya sering kita sampaikan niat itu tidak masalah pakai selain bahasa Arab pun. Yang penting kita ngerti, kita paham hati kita niat. Kecuali kalau bacaan sholat nggak boleh kita ganti selain bahasa Arab. Kalau niatnya niat sholat, niat puasa, boleh pakai bahasa apapun. Ya, jadi kenapa? Doa juga boleh pakai bahasa yang kita paham. Ya, jadi tidak cukup niat dengan lisan saja kalau hati kita tidak ikut niat. Ya, tapi meskipun melafazkannya itu sunnah dalam madhab Syafi'i, juga dalam madhab yang lain. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan tidak ada kesunahan melafazkan niat. Itu khilaf. Yang penting yang utama itu niat itu di dalam hati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam melafazkannya juga, itu ada koreksian. Sebenarnya banyak yang kita dengarkan di masjid, di musola, itu ya menurut ulama ya, bukan menurut saya, tapi setelah saya teliti juga secara nahwu ya, secara gramatikal bahasa Arab, memang keliru. Kan sering dibaca itu nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Yang betul ramadhani hadhihi sanati. Ya, ramadhani hadhihi sanati. Kalau mau ramadhana hadhihi sanata. Itu yang diungkap oleh Syekh Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Juga kalau salah Syekh Kashifatus saja, Syekh Nawal Bantani juga menyebutkan. Jadi yang benar Ramadhani hadhihi sana. Itu artinya sih sebenarnya sama aja, cuman secara gramatikal bahasa Arab, Bu. Secara ilmu nahwu ya, yang betul Ramadhani hadhihi sanati. Ya, kita memang kebanyakan bacanya Ramadhana hadhihi sanati. Yang betul Ramadhani hadhihi sanati. Nawaitu soma ghadin adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Sebenarnya itu dari segi nahwu ya, dari segi gramatik bahasa Arab. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, Ramadan itu isim ghairu munsharif. Isim mamnu minas saraf. Tidak boleh pakai tanwin. Kalau dalam posisi jer, dia tanda jernya fathah bukan kasrah. Kecuali ketika dia dalam keadaan mudhaf atau ketika dimasuki alif lam. Maka Ramadhani di sini dia dalam posisi jer, juga dalam posisi mudhaf karena hadhihi sanatinya menjadi mudhaf ilai, sehingga pakai kasrah Ramadhani hadhihi sanati, bukan Ramadhana hadhihi sanati. Itu yang diungkap oleh Syekh Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, kemudian saya inikan lagi, teliti, oh iya benar Ramadhani hadhihi sanati. Cuman yang sudah tersebar di masyarakat Ramadhana hadhihi sanati. Boleh gak ya? Boleh saja, nggak masalah. Itu hanya kesalahan dalam hal i'rab ya, dalam hal gramatikal bahasa Arab. Ya, karena utamanya tadi niat itu yang di dalam hati dan yang apa yang kita paham. Jadi kita niat, ya Allah, saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Nah, itu ya Allah saya niat.
Sauma puasa. Godin esok hari. An adai untuk melaksanakan fardu atau kewajiban. Syahri Ramadhani bulan Ramadan. Hadis sanati tahun ini lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala karena Allah. Ibu punten. Ada yang bisa ini apa tethering? Ternyata saya kehabisan kuota. Yang ini tinggal 200 MB kayaknya nggak cukup. Caranya gimana? Ibu nyalain itunya apa? Bukan Zoom. Apa Dina? Hotspot. Ibu nyalakan hotspotnya. Aturan. Hotspot nih dong. Ini kan yang mana? Hotspot juga akses. Hanya wifi. Nah, itu aja. Nah, udah ya ini. Oke. Kata Sandi tadi. Ini ya. Baik. Tadi ya, jadi yang utama niat itu di dalam hati, melafalkannya itu sunnah, gitu ya. Ya meskipun ada juga yang berpendapat tidak disunahkan, nah kita ikut yang sunnah aja lah, gitu ya. Kemudian untuk puasa wajib, ya puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, kemudian puasa nadar, puasa kafarat, Puasa ya. melahirkan di bulan Ramadan kodok juga. Kodok berarti mengkodok. Kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan tahun lalu, kita wajib kodok. Ya. Maka puasa kodok Ramadan itu wajib juga. Untuk puasa wajib, niat itu ada 3 syarat. Untuk khusus puasa wajib. Pertama, ya, di sini dikatakan fa in kanatin niyatu li shaumi Ramadan usturita fihi tahaqqul umuri taliyah. Kalau puasanya itu untuk puasa Ramadan, dalam kitab lain untuk puasa wajib itu disyaratkan 3 hal. Yang pertama harus memalamkan niat tabyid. Jadi niatnya harus di malam hari. Tapi ingat malam hari bukan jam 12 malam, bukan. Dari mulai terbenam matahari itu sudah dikatakan malam. Sampai sebelum subuh. Itu malam. Sebelum sesudah maghrib mungkin ya. Ya, sesudah adzan maghrib, sesudah masuk maghrib itu sudah malam. Boleh kita niat. Atau setelah sholat maghrib, atau ketika tarawih, setelah tarawih, ketika qiyamul lail, ketika sahur, yang penting sebelum adzan subuh. Itu malam. Jadi niatnya harus di malam hari. Jangan sampai sudah masuk adzan subuh kita baru niat. Itu tidak sah. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak mentabyid, tidak memalamkan niat untuk puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama pun mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa untuk puasa wajib syarat niat itu harus di malam hari. Ustaz, waktu kecil saya untuk sekolah ya, agama itu diajarin gini. Kalau Ramadan itu kan niat aja dari awal itu kan udah satu bulan penuh. Ya, nanti ada pembahasannya. Ya, syarat yang kedua harus harus menentukan jenis puasanya. Maka tidak cukup ya Allah saya besok puasa, nggak cukup. Harus ditentukan puasanya puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nadar, puasa kafar ditentukan. Ya, makanya dalam niat itu yang paling sempurna niat fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu yang paling sempurna. Minimal kita niat puasa wajib Ramadan. Ya Allah, saya niat puasa wajib di bulan Ramadan. Sudah. Ya, itu yang harus ada 3 itu. Tapi afdolnya tadi,
ya Allah, saya niat puasa esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu yang sempurnanya. Ya, gitu. Jadi tadi kan 31 harus memalamkan niatnya. Yang kedua menentukan jenis puasanya. Yang ketiga harus tikror atau diulang-ulang tiap malam. Diulang di sini bukan nawaitu samaghrib, bukan. Tapi setiap malamnya kita niat. Nah, gitu ya. Jadi tiap malamnya harus kita niat. Makanya imam suka itu ya? Ya, betul. Suka langsung niat bareng-bareng. Tapi kalau saya ngisi di beberapa masjid dan musola dan majelis taklim, sering saya sampaikan ke jamaah dan juga DKM, kalau bisa dibaca artinya. Supaya orang yang nggak ngerti bahasa Arab tahu maknanya, bisa hatinya pun ikut niat. Gitu ya. Jadi kenapa harus diulang tiap malam? Menurut madhab Syafi'i, juga beberapa madhab kecuali madhab Maliki. Madhab Maliki itu membolehkan niat 1 bulan penuh. Jadi kalau kita di awal malam Ramadan, menurut madhab Maliki, bukan saya Bu, bukan Imam Malik, bukan Malik Ibrahim ini, bukan ya. Saya Maya jauh kemana-mana dibandingkan Imam Malik ya. Menurut madhab Maliki itu sah kalau kita niat 1 bulan penuh dan berlaku untuk 1 bulan. Tapi untuk madhab Syafi'i juga madhab yang lain itu mengatakan kalau kita niat 1 bulan hanya berlaku 1 hari, hanya berlaku untuk esok hari ini. Tapi meskipun seperti itu, ulama madhab Syafi'i pun menganjurkan di awal Ramadan kita niat 1 bulan penuh sebagai langkah antisipasi, di mana suatu ketika kita lupa niat, kita bisa mengambil pendapat madhab Maliki supaya puasa kita tetap sah. Ya, jadi niatnya ya Allah, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh lillahi ta'ala. Tapi nanti tiap malamnya kita niat lagi. Jadi menggabungkan pendapat madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Kenapa madhab Syafi'i itu dan ulama yang mengatakan niatnya harus tiap malam? Dalilnya itu karena setiap harinya Ramadan itu dianggap ibadah tersendiri. Ramadan kan sebulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Setiap harinya dianggap ibadah sendiri. Sehingga membutuhkan niat setiap hari. Makanya kalau kita sudah puasa misalkan 15 hari. Di hari ke-16 puasa kita batal. Yang 15 hari ikut batal nggak, Bu? Enggak. Karena setiap harinya dianggap ibadah sendiri. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, kita sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Niatnya berapa kali? Sekali. Hanya di rakaat pertama. Karena kalau sholat itu satu kesatuan. Makanya kalau kita sudah 3 rakaat, di rakaat keempat batal ada yang lain? Batal juga. Karena satu kesatuan. Dan niatnya cukup 1 kali. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa niatnya harus setiap hari. Karena setiap harinya dianggap ibadah sendiri. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan ai an yanwiya kulla lailatin qabla al-fajr, harusnya tiap malam sebelum fajar, an siyamil yaumit tali, untuk berpuasa di hari kemudian. Fala tughni niyyatun wahidatun an syahri kullihi, maka tidak cukup niat 1 bulan penuh, niat 1 kali untuk 1 bulan penuh, karena li'anna siyama Ramadan laisa ibadatan wahidah, karena puasa Ramadan bukan ibadah satu kesatuan. Ya, bal hiya ibadatun mutakarriratun, tapi dia adalah ibadah yang terus diulang-ulang. Tiap harinya itu ibadah sendiri. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyyatin mustaqillatin. Maka setiap ibadah harus niatnya sendiri. Dalilnya. Nah, ini untuk puasa wajib. Jadi pertama harus apa, Bu, niatnya? Harus di malam hari. Malam hari mulai dari kapan?
Habis maghrib, sudah masuk maghrib, itu sudah mulai malam sampai sebelum adzan subuh, sebelum terbit fajar. Jadi boleh ketika maghrib, ketika selesai maghrib, ketika sebelum isya, ketika setelah sholat isya, setelah taraweh, ketika qiyamul lail, ketika sahur, yang penting sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua harus ditentukan jenis puasanya. Yang ketiga apa? Diulang tiap malam. Kita semalaman lupa nih, pas lagi kita udah selesai sahur nggak lama Adzan. Nah, ya kita makanya niat 1 bulan penuh tadi ya. Ataupun ada pendapat madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi mengatakan boleh kita niat setelah adzan subuh meskipun niat sholat niat puasa wajib. Maka kalaupun kita belum niat 1 bulan penuh tapi kita pas belum niat, maka kita boleh mengambil pendapat madhab Hanafi supaya puasa kita tetap sah. Karena niat ini sangat urgent, sangat penting. Kita niat kita nggak sah, udah ibadah kita nggak sah. Ya, gitu. Jadi misalkan ada orang misalkan dia niatnya nggak sah, bukan berarti di siang harinya dia boleh makan dan minum, melakukan hal yang membatalkan puasa. Enggak, dia tetap wajib imsak. Tapi puasanya nggak dianggap sah. Berarti wajib kok. Capek gak Bu? Capek. Iya, makanya hati-hati niat. Jangan menganggap remeh masalah niat. Ya, gitu. Begitupun misalkan kasus gini, orang ketika sahur dia telat. Kemudian ketika dia masih makan, ternyata sudah adzan. Jadi pas dia makan itu sudah adzan, puasanya batal. Tapi dia tetap wajib imsak sampai maghrib. Tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi puasanya tidak dihitung, wajib diqadha nanti. Soalnya nanti kena itu ya, bukan kifarat namanya. Kifarat nanti kalau membatalkannya karena berhubungan suami istri. Ya, kalau ini beda, tapi dia tetap wajib imsak meskipun puasanya tidak dianggap. Ya, nah, gitu. Kemudian selanjutnya kalau puasa sunnah tidak disyaratkan harus malam hari. Ya. Tidak disyaratkan harus malam hari, juga tidak disyaratkan harus menentukan. Jadi kalau misalkan puasa sunnah, misalkan ibu jam 10 atau jam 11 belum makan, belum minum, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya Allah, ya Allah saya niat puasa sunnah. Dia mutlak misalkan puasa sunnah saja. Atau di hari Senin, ya Allah saya niat puasa di hari Senin sudah. Sah. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Kalau puasanya puasa sunnah, tidak disyaratkan harus di malam hari. Ya. Kecuali ini mah jam 10 niat puasa, tapi paginya ngopi, ya nyanget, ya udah batal, ya. Itu mah udah batal, ya. Gitu. Tadi dengan syarat belum melakukan hal yang membatalkan puasa dari mulai sebelum subuh, ya, dari awal puasa, gitu ya. Nah itu untuk puasa sunnah. Selanjutnya, rukun yang kedua untuk puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Al-aklu wasyurbu idza kana dzalika amdan. Amdan itu sengaja. Kebalikan sengaja berarti apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja itu ada 2 kemungkinan. Pertama lupa, kedua dipaksa. Namanya mukroh. Makanya ada hadis Rasulullah, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa itu tidak dianggap dosa. Ibu misalkan ada orang dia diikat, nggak bisa berkutik, kemudian dia ditodongin pistol untuk menembakkan kepada seseorang yang ada di sana. Dia nggak bisa berontak sama sekali. Dia dipaksa benar-benar, kemudian tertembak, nembak, orang itu mati. Maka dia tidak dosa karena mukroh. Dia tidak dengan syarat dia tidak bisa berkutik sama sekali. Dia tidak berkeinginan untuk melakukan itu. Ya, gitu.
Ini namanya mukroh. Mukroh itu dia termasuk orang yang tidak dianggap besar, diampuni oleh Allah. Begitupun orang lupa. Kalau yang haid, misalnya haidnya jam 1 siang atau jam 11 siang, itu wajib buka kan? Wajib buka. Ya, wajib dan wajib qada. Ya, karena meskipun dia melanjutkan, meskipun dia ke puasa, puasanya tidak dianggap juga dia dosa karena mempermainkan ibadah. Gitu ya. Jadi misalkan ada orang lagi puasa, biasanya di awal-awal puasa, bangun puasa, habis subuh misalkan tidur lagi, pas bangun itu di meja makan masih ada kopi, masih ada sisa-sisa ini, dia minum. Nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja karena lupa karena dia sedang puasa, nggak batal. Ya, kalau benar-benar lupa, ya urusan pura-pura lupa ataupun dia benar-benar lupa, urusannya dengan Allah. Begitupun orang misalkan dia diikat sama orang jahat, orang jahat itu tahu dia sedang puasa. Kemudian, ini biar dia batal. Dia nggak bisa berontak dan dia sebenarnya tidak mau membatalkan puasanya. Berbeda kalau orang, kamu puasa ya? Nggak, pura-pura dia. Kemudian, saya tahu kamu puasa, udah kamu minum ini. Dan matinya, alhamdulillah. Ini terpaksa. Enggak. Dia benar-benar ingin menjaga puasanya dan dia tidak bisa berontak. Kemudian dimasukkan air, kemudian sampai kenyang sekalipun, kalau dia benar-benar tidak menginginkan itu, tidak batal puasanya. Karena dia termasuk mukroh tadi, orang yang terpaksa. Jadi yang membatalkan itu kalau sengaja. Ya. Kalau kita lagi minum, terus ada yang ngingetin, belum ketelan. Itu mendingan. Nanti ada setelah ini. Setelah ini ya. Setelah ini. Oke, jadi yang pertama yang membatalkan puasa apa, Bu? Makan dan minum dengan ingat, ada dengan sengajanya itu menjadi pengaruh itu. Kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Ya, makanya Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Barang siapa lupa sedang puasa, lalu dia mungkin kalau diri kita, saya pribadi ya dari awal dulu dari balik sampai sekarang nggak pernah lupa. Mungkin berharap ya Allah, coba lupa ya Allah. Ya. Setelah ini ibu-ibu, ya Allah benar-benar pas puasa lupa ya, jangan juga. Ya, tapi ada aja orang yang lupa ada. Ya. Ada. Baik, selanjutnya. Yang kedua yang membatalkan puasa, wusulu ainin ilal jawfi min manfadin maftuhin. Nyampenya atau masuknya ain. Ain itu syai'un tarahul ain, sesuatu yang kelihatan oleh mata. Jadi masuknya sesuatu yang terlihat oleh mata ke dalam jauf. Jauf itu rongga perut dan rongga di dalam kepala itu namanya jauf. Melalui 5 saluran terbuka, 5 lubang terbuka. Nah, sesuatu yang bisa terlihat oleh mata ke dalam jauf. Jauf itu rongga perut dan kepala. Melalui 5 lubang terbuka. Ya. Apa saja 5 lubang terbuka? Yang pertama, mulut. Ada batasannya. Mulut itu batasannya tenggorokan makhraj ha. Ha kecil. Ha di sini. Ya. Jadi, apapun yang masuk ke dalam mulut kita berupa sesuatu yang kelihatan oleh mata, berarti kalau rasa dan aroma tidak membatalkan. Makanya disebut al-ain. Ain itu yang kelihatan oleh mata. Ya. Makanan boleh berarti. Nah, belum nanti. Ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan melewati batas tenggorokan makhraj ha baru membatalkan. Berarti kalau tidak melewati tenggorokan, kalau nggak ketelan, batal nggak? Gitu ya.
Nah, gosok gigi batal gak? Enggak. Enggak. Yang penting jangan di Sampai lak-lakan ya. Sampai sini kan biasanya kita gosok gigi habis itu dibersihkan. Ya, yang rasa-rasa bekas odolnya kita buang, kita kumur-kumur. Kumur-kumur batal gak? Enggak. Asal jangan ditelan, jangan melewati apa? Tenggorokan makhraj. Nah, gitu ya. Jadi ada batasannya. Nyicipin makanan batal gak? Enggak, asalkan jangan jangan ditelan. Tapi makruh. Ya, mencicipi makanan itu makruh. Gitu. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak masalah, daripada ntar ya misalkan daripada aduh ini lupa ngasih garam apa gula tadi ya daripada kita salah tidak apa-apa, makruh nggak masalah, tapi untuk orang banyak misalkan, tapi jangan ditelan ya. Tapi sebisa mungkin kita tinggalkan hal yang makruh gitu ya, tapi tidak membatal. Oke, selanjutnya Bu. Selanjutnya tadi lubang apa pertama? Mulut batasannya, tenggorokan makhrajha. Yang kedua hidung. Batasannya pangkal hidung atau khaysum sini. Maka apapun yang masuk ke dalam hidung kita kemudian melewati batas pangkal hidung bagian atas ini, maka membatalkan puasa kalau sengaja. Ingat, semuanya membatalkan itu kalau sengaja. Ya. Makanya kalau wudhu jangan dikenyot sampai dalam. Makruh. Bahkan kalau sampai sini batal puasa kita. Betul. Ya. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kita. Kata Rasulullah, wabalik fil istinsyaqi illa an takuna shaib. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu. Kata Rasulullah, berlebih-lebihanlah dalam masukkan air ke dalam hidung. Kenyot. Kecuali kalau sedang puasa. Jangan. Karena itu membatalkan puasa. Ya, kalau enggak itu langsung gini aja. Kalau gini aja nggak masalah. Karena tidak. Tadi kan batasannya apa? Sampai pangkal hidung. Kalau tidak melewati pangkal hidung nggak batal. Ya. Kalau pas puasa jangan disedot. Ya. Kalau lagi puasa jangan. Lalu bagaimana kita misalkan selain puasa kita biasa mensedot pas wudhu kesedot, kita lupa, nggak batal. Kalau lupa kita sedang puasa. Pokoknya yang membatalkan ini semuanya kalau sengaja. Gitu ya, itu patokan utama. Mencium itu pada saat menciumnya. Cium nggak batal. Karena bukan ain. Bukan yang kelihatan oleh mata, itu hanya aroma dan rasa, tidak batal. Gitu ya. Oke. Makanya renang nggak boleh ya Ustaz. Kenapa? Makanya renang makruh. Kalau sampai masuk itu membatalkan puasa. Ya, itu. Selanjutnya Bu, lubang telinga. Lubang telinga batasannya yang paling dalam. Kalau kayak gini sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita korek kuping pakai cotton bud atau pakai sesuatu yang bisa masuk sampai dalam, itu membatalkan puasa. Termasuk kalau kemasukan air ini orang lagi puasa malah berenang, malah berendam. Itu makruh. Kalau sampai masuk airnya ke mulut, melewati batas tenggorokan, ke hidung melewati batas pangkal hidung, ke telinga melewati batas bagian telinga yang paling dalam, itu membatalkan puasa. Walaupun nggak sengaja. Ya, karena dia sengajanya dengan udah tahu puasa malah melakukan hal sesuatu seperti itu. Ya, betul. Ya, kita. Nah, termasuk kalau pakai cotton bud, Bu. Tapi kalau lupa kita sedang puasa tiba-tiba gini, ingat, ya Allah puasa, nggak batal, karena kita tidak karena lupa. Ya, benar-benar lupa. Ataupun misalkan ibu lagi tidur, anak ibu atau cucu ibu iseng masukin sesuatu ke telinga ibu sampai dalam, batal nggak? Nah, karena tidak sengaja. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, lubang dubur, lubang pantat. Ya, maka segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang pantat dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, makanya ada
Ada istilah gini Bu, ada istilah kentut di dalam air batal. Kenapa? Karena pas keluar angin, blubuk gitu ya, ada air yang masuk itu batal. Ya, tapi ya, jadi kalau misalkan cuman mandinya pakai shower atau pakai gayung sambil kentut gitu, itu nggak membatalkan karena nggak ada yang masuk ke dalam lubang pantat. Termasuk obat seperti mikrolak ya, untuk nggak boleh. Kan sesuatu masuk ke dalam, apapun sesuatu yang masuk ke dalam lubang tersebut. Nah itu nanti ya. Oke. Kemudian ini yang diwanti-wanti ulama. Saya ketika membaca dan mengkaji kitab Fathul Mu'in itu, ulama mewanti-wanti ketika kita puasa, hati-hati kalau BAB. Istinjanya, ceboknya. Punten, jangan sampai ketika kita istinja, cebok setelah BAB, jangan sampai ujung jari kita ini ngorek-ngorek sampai masuk ke dalam lubang dubur. Kalau kita ingat kita sedang puasa, itu membatalkan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya boleh pakai ujung, tapi kita yakinkan bahwa itu nggak akan masuk. Tapi susah. Para ulama menyarankan dengan tengahnya, bagian tengahnya, meskipun agak lama, ya. Atau bahkan Imam As-Subki dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan kalau bisa BAB-nya di malam hari. Kalau bisa, ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya hati-hati pas istinjanya. Ya, kalau misalkan kita silakan mau habis subuh kayak mau jam berapa, tapi hati-hati pas istinja. Istinjanya. Kalau di hotel nih ya, kebayang nggak Ustaz? Itu kan pakai itu ya. Yang dari bawah. Di bawah. Pasti masuk. Makanya cari hotel yang minimal ada spraynya. Jangan yang langsung dari klosetnya. Betul. Ya. Atau kita bisa istinja dengan tisu. Ya. Boleh dengan tisu. Ya, pakai botol, bawa botol, betul. Daripada puasa kita batal. Ya. Amannya lagi kalau bisa tadi BAB-nya sebelum subuh atau setelah buka gitu. Pokoknya penting malam sebelum masuk. Ya. Nah, itu sebagai kehati-hatian. Intinya segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang dubur kita itu membatalkan puasa. Gitu ya. Yang kelima, lubang kemaluan. Maka apapun yang masuk ke dalam lubang kemaluan kita, khususnya perempuan. Ya, mungkin kalau laki-laki kecil, ya. Kalau perempuan hati-hati juga ketika istinja setelah kencing. Jangan sampai pakai selang yang ini terlalu kencang, kemudian ada yang masuk ke dalam kemaluan, hati-hati. Ya, itu. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam lubang kemaluan. Maka inilah 5 lubang yang mana kalau sesuatu yang kelihatan oleh mata masuk dengan batasan-batasan tadi, kalau masuknya sengaja. Berarti kalau lupa kita sedang puasa batal nggak? Ya, semuanya kalau sengaja, kalau nggak sengaja. Ya, jadi yang membatalkan puasa bukan hanya makan minum saja. Banyak ya. Ya. Nah, sekarang selain 5 lubang ini ada 5 lubang lain nggak dalam tubuh kita? Mata. Berarti kalau mata nggak batal. Jadi pakai obat mata. Obat mata nggak batal. Ya, apalagi lubang pori-pori. Kalau kita mandi kan ada yang masuk pasti ke lubang pori-pori. Batal nggak? Ya, gitu. Yang penting bukan 5 lubang tadi ataupun bukan masuk ke dalam perut dan ke kepala. Misalkan orang, misalkan dia lagi puasa, kemudian dia sengaja, ini mah misal aja, meskipun nggak mungkin terjadi. Misalkan dengan sengaja dia nusukin sesuatu ke dalam perutnya sampai masuk ke perut, itu batal puasanya. Orang pakai insulin. Insulin itu apa? Suntik yang di ada yang di sini ya. Ya mungkin kalau di perut, kalau memang masuk ke dalam perutnya itu batal.
Ya, kalau masuk ke dalam perutnya itu hanya 1 mili gitu betul, ya. betul. Meskipun hanya sedikit itu membatalkan. Lalu kalau suntik yang lain, ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan asalkan bukan dari 5 lubang tadi. Kayak infus gitu juga Termasuk kemarin ketika rame-ramenya COVID di apa namanya? disuntik apa namanya? Vaksin. Vaksin. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak membatalkan. Nah, tadi kita dulu Ustaz begini Ustaz. Tadi kata Ustaz kalau misalnya kita masukkan sesuatu ke dalam perut ini ya, itu kan berupa suntikan, rata-rata berupa suntikan. Ya, mungkin kalau langsung gini ya pisau dikit ya enggak ini. Itu membatalkan. Kata Ustaz membatalkan. Tetapi kalau yang di sini dan yang disuntikan dalam pembuluh darah tidak batal. Padahal Ustaz, setahu saya yang dalam masukkan ke suntikan ke pembuluh darah itu langsung pembuluh darah beredar gitu. Ini gini, juga di dalam. Sebenarnya gini, kasus suntik itu ulama berbeda pendapat. Dan ada pendapat mengatakan batal karena memang apalagi berupa makanan, obat dan sebagainya. Karena pada hakikatnya masuk ke dalam sini. Ada juga yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak melalui 5 lubang langsung. Gitu. Berarti kalau suntikan insulin yang boleh, berarti tadi kan disuntiknya di mana? boleh di sini juga boleh. Ya kalau di perut langsung, kalau langsung di perut ya membatalkan. Oh, padahal sama aja karena itu jarumnya cuma 1 cm, 1 mili. Disuntiknya bisa di kulit ini, bisa di kulit perut, bisa di paha. Ya. Berarti kalau di perut boleh gitu ya. Kalau memang masuk ke dalam yang di perutnya. Karena protein ini tadi. Iya. Intinya masuk ke dalam jauh itu rongga perut sama kepala. Gitu. Misalkan lagi ya, kita ditusuk dengan, kita tahu sedang puasa, kemudian kita tusuk kepala kita sampai dalam, meskipun dengan jarum, tusuk. Kalau sengaja kita sedang puasa batal. Bekam itu makruh. Ya. Kalau bekam mungkin dia tidak ditusuk sampai dalam. Hanya bagian luar-luarnya saja. Makruh, kalau berbekam makruh tapi tidak membatalkan puasa. Afdalnya kita tinggalkan. Kan pori-pori tidak membatalkan. Sebenarnya kalau yang suntikan yang di dalam perut itu juga sebetulnya tidak masuk dalam perut saja, dalam muskuler sama dengan yang iya. Berarti tidak nyampe sampai dalamnya. Sampai dalam, nggak mungkin. Ya mungkin bisa lebih ininya mungkin. Kecuali ada teknik itu namanya menusuk buli-buli air kencing untuk mengeluarkan ini itu sampai ke buli-buli itu yang nggak boleh mungkin. Kalau untuk sebenarnya untuk apa? Untuk ilmu kedokteran ya, untuk istilah kedokteran mungkin ya saya juga nggak terlalu banyak ngerti ya. Mungkin harus ditentukan gimana prosesnya. Nah, itu lebih baik untuk hal seperti itu apakah membatalkan atau tidak. Saya sarankan ibu merujuk ke fatwa MUI ataupun ke ini karena saya tidak tahu istilah-istilahnya seperti itu. Ya, kayak kita lanjutkan. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-qai'ul muta'ammad fi, muntah dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Kalau ada wanita hamil dia puasa kemudian mabok muntah, batal nggak? Enggak, karena tidak sengaja gitu ya. Yang sengaja itu dia sengaja mengeluarkan isi perutnya. Cuma kalau sengaja kan jadi oke yang ya kalau selama dia tidak sengaja nggak batal, intinya gitu. Ya. Kemudian yang dalilnya adalah man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Berarti puasanya tidak batal. Wa in istaqa'a falyaqdi. Tapi orang yang sengaja mengeluarkan isi perutnya, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Berarti puasanya batal. Itu dalilnya. Yang keempat yang membatalkan puasa selanjutnya adalah al-wat'u amdan, berhubungan intim sengaja. Emang ada yang nggak sengaja, Bu? Ingat, sengaja di sini maksudnya dia lupa sedang puasa gitu. Misalkan
Ada pasangan suami istri, misalkan suaminya kerja luar kota terus Bu, pas awal Ramadan pulang, kemudian dia puasa, niat kemudian puasa, kemudian pas jam-jam ini rawan gitu ya, jam-jam ini dia masuk kamar, istrinya pun lupa, ya dua-duanya lupa, kemudian terjadilah hubungan suami istri, ya kemudian ya nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau lupa sedang puasa mungkin, kalau lupa berhubungannya nggak mungkin. Kalau lupa karena sedang puasa mungkin Bu, karena benar-benar Allah mungkin memberikan nikmat kepadanya kan gitu. Tadi kata Rasulullah itu mah bonus dari Allah, bisa jadi Allah membuatnya lupa. Ya, tapi habis ini Bu jangan berdoa ya Allah lupakan ya Allah. Ya, ingat ini semuanya kalau dia sengaja, dia tidak lupa, gitu ya. Jadi yang membatalkan berhubungan intim meskipun tidak mengeluarkan air mani. Kita harus kita ini garis bawahi. Jadi meskipun hanya mohon maaf hanya masuk kemudian selesai tidak sampai mengeluarkan air mani maka itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya alistimna mengeluarkan air maninya. Kalau tadi berhubungan intimnya meskipun tidak sampai keluar air mani. Yang sekarang mengeluarkan air mani dengan cara langsung. Mohon maaf, dengan cara langsung bisa dengan cara di sini istikhrajul mani bimubasyarati taqbilin wa nahwihi au biwasitatil yadi. Ya, fa in ta'ammada dzalika as-shaimu aftara amma in ghuliba ala amrihi fala ya, ataupun dengan cara ciuman, ya pasangan laki-laki dan perempuan ciuman sampai meskipun tidak sampai berhubungan intim, tapi ciuman kemudian syahwatnya naik sampai keluar air mani, itu batal puasanya meskipun tidak sampai hubungan intim, hanya ciuman kemudian mengeluarkan air mani itu membatalkan, ataupun hanya dengan bermesraan pelukan, ya pelukan langsung ketemu kulit dengan kulit, itu nama mubasyarah. Mubasyarah itu langsung bersentuhan kulit dengan kulit, kalau sampai mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa. Ya, itu. Terus kena denda puasa juga yang enggak, kali yang kena kafarat itu kalau membatalkan puasanya karena berhubungan intim. Ya, karena berhubungan intim, tapi itu pun hanya berlaku untuk suaminya saja, untuk laki-laki. Ibu-ibu aman. Oh, ya. Tapi kasihan suaminya, Bu. 3 bulan. 2 bulan berturut-turut puasanya. Kalau mimpi berarti tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Ya, makanya hadza wa tukrahul qiblatu fi Ramadan karahata tahrim liman harrakat syahwatku. Jadi ada hukum makruh tanzih, ada hukum makruh tahrim, ada hukum haram. Dalam madzhab Syafi'i ada istilah makruh tanzih, ada istilah makruh tahrim. Makruh tanzih itu adalah makruh yang kita ketahui. Apabila kita kerjakan, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, kemudian kesempatan mengerjakannya kuat, tapi kita malah tinggalkan, kita dapat pahala. Itu namanya makruh tanzih. Seperti hal yang biasa kita maknai, itu makruh. Makruh itu yang kita ketahui, apabila kita kerjakan, kita nggak dosa. Ya, ada lagi namanya makruh tahrim. Makruh tahrim itu kalau kita kerjakan kita dosa. Meskipun makruh tapi ada kata tahrimnya. Jadi setengah dari haram. Jadi kalau kita kerjakan kita dosa tapi dosanya tidak segede dosa yang haram. Itu namanya makruh tahrim. Contoh makruh tahrim dalam bab puasa adalah ciuman ataupun bermesraan dan berpelukan apabila menggoda syahwat. Maka hukumnya makruh tahrim. Dosa enggak? Dosa. Tapi dosanya enggak segede dosa yang diharamkan. Membatalkan puasa enggak?
Kalau tidak mengeluarkan air mani tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang keenam yang membatalkan puasa selanjutnya adalah al-haidu wan nifas, haid dan nifas ya. Jadi meskipun ibu-ibu puasa dari mulai subuh 5 menit lagi mau waktu berbuka keluar darah haid atau darah nifas, paling raut mukanya soalnya kadang iya. Ya, tapi jangan takut Bu, sudah dihitung pahala. Iya. Tapi tetap hari itu berarti puasanya dianggap batal. Makanya ya mungkin ya Ustadz, kadang-kadang itu banyak perempuan ya, laki-laki makan untuk Ramadan full puasa lagi gitu nya. Jika kemudian gitu. Ya, kalau di kodok ya nggak masalah. Cuman banyaknya wanita itu pertama lalai, kedua banyak yang membuka auratnya, ketiga banyak yang durhaka kepada suaminya. Ya, gitu. Kemudian ya banyaklah hal-hal wanita yang harusnya dia tidak kerjakan dia kerjakan. Jadi bukan berarti ajaran itu coba bayangin aurat perempuan apa aja Bu? Dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan antara pusar dan lutut. Lebih ingin memuliakan, cuma banyak wanita yang sudah dimuliakan oleh Allah malah menghinakan diri sendiri. Banyak Ya, yang beban ya. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah al-junun wariddah, gila dan murtad. Maka kalau ada orang lagi puasa kemudian tiba-tiba gila, gilanya nggak lama, cuma setengah jam. Misalkan, ya. Misalkan dia sadar lagi, ya entar pokoknya dia hilang aja ingatan gila. Habis itu sadar, maka puasanya hari itu batal. Begitupun orang lagi puasa, tiba-tiba dia murtad, entah dalam hatinya dia mengingkari keesaan Allah, kemudian entah dia menyembah selain Allah, entah dengan ucapannya dia di hari itu juga tobat dan masuk Islam lagi, maka puasanya tetap ya. Nah, jadi tadi yang membatalkan gila. Ada orang gila, orang pingsan, orang tidur. Ya, orang gila meskipun gilanya sebentar itu membatalkan puasa. Kalau orang pingsan, kalau pingsannya seharian di sini dari sebelum subuh, sebelum fajar sampai maghrib dia pingsan nggak sadar-sadar, itu batal puasanya. Cuma bukan pingsan, sekarang mama. Ya, misalkan. Tapi kalau dia sadar, meskipun sebentar, misalkan dari sebelum subuh dia pingsan. Sebelumnya dia sudah niat puasa. Kemudian jam 2 bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pingsan lama. Dia ingat dia sedang puasa. Habis itu pingsan lagi sampai maghrib, sah puasanya. Kebalikan dari orang gila tadi. Kalau orang gila meskipun gilanya sebentar, batal puasanya. Kalau orang pingsan meskipun sadar sebentar, tidak batal puasanya. Yang membatalkan itu untuk orang pingsan apabila pingsannya seharian full, seharian puasa. Dari mulai adzan subuh sampai maghrib. Nah, sekarang orang tidur. Bukan orang tidur, orang kebluk. dia malamnya bergadang gitu ya. Kemudian dari habis sahur tidur, bangun-bangun adzan maghrib, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan sholat maka puasanya tetap
ada gak? Tapi nangis akan membatalkan puasa kalau sambil nangis dia makan es krim. Ya, nangis tidak membatalkan. Ya, pokoknya selain yang kita sebutkan tadi berarti tidak membatalkan. Luka tidak membatalkan. Nenek-nenek kita. Iya, betul. Ya, tidak membatalkan. Jauh karena wajib nenek. Karena apa? Ya. Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang online ini. Ya, semesta gimana hukumnya pas puasa Ramadan khususnya kalau mandi junubnya? Ini, Bu. Ada pertanyaan bagaimana kalau pas udah masuk subuh kita belum mandi junub atau belum mandi haid? Boleh sah puasanya, tapi sunnahnya kalau kita junub ataupun kita sudah selesai haidnya dan kita mau puasa, disunnahkan hukumnya untuk mandi sebelum masuk waktu subuh. Sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun kalau misalkan sudah masuk subuh, adzan subuh kita belum mandi junub, belum mandi haid, belum mandi nifas, maka puasanya tetap sah. Tapi karena Rasulullah setiap kali puasa, kemudian dalam keadaan junub, maka Rasulullah mandi dulu baru memulai puasa. Tuh. Yang kedua, kalau kita menguap atau menangis suka ada air yang ada di mulut atau tenggorokan. Kalau terminum batal gak puasanya. Kalau menguap kemudian tidak sengaja ada air yang masuk, maka tidak batal. Karena tidak sengaja. Atau misalkan lagi ini gitu ya. Kalau hujan, hati-hati. Ya, kalau hujan di jalan, jangan sampai masuk mulut. Kemungkinan masuk mulut. Ya, misalkan ngocor dari sini ya, ngalir. Jangan ditelan ludahnya karena kemungkinan tercampur dengan air hujan. Kalau bisa kita buangkan dulu, ya. Gitu. Selanjutnya, ya. Nah, ini kalau kita lagi haid, suami lagi sakit, kan sama-sama nggak puasa, boleh dong berjumbu karena sama-sama nggak puasa. Iya, tidak. Jadi gini, Bu, yang mewajibkan kafarat itu, tapi suaminya itu sakitnya sakit yang membolehkan untuk tidak puasa atau cuman sakit, misalkan cuman sakit cantengan gitu, atau sakit atau sakit gigi gitu ya. Kalau memang dia tetap wajib puasa, maka tidak boleh. Dia tetap wajib puasa. Kecuali kalau memang sakitnya memang yang menurut dokter dia tidak usah puasa, maka tidak apa-apa. Termasuk bukan hanya cumbu, termasuk berhubungan suami istri boleh. Tapi kalau lagi haid nggak boleh, Bu. Mohon maaf. Kalau lagi haid nggak boleh. Ya, kalau lagi haid nggak boleh. Kalau bercumbu boleh. Yang nggak boleh ketika haid itu dari pusar sampai lutut, itu tidak boleh diganggu gugat. Ya. Kan misalnya kalau mau berangkat ke suami itu kan jangan nggak apa-apa kali. Kalau misalkan tidak ada syahwat, ya. Biasa aja gitu. Ya, kalau cipiki rutinitas tidak ada syahwat nggak masalah, nggak makruh. Ya, tapi kalau misalkan udah lama nggak berhubungan gitu kan, itu bisa menimbulkan syahwat. Kalau memang ada syahwat, maka itu makruh, tidak membatalkan, kecuali kalau sampai mengeluarkan air mani. Ya. Kemudian kalau ada suami pelaut pulang, bukan ada aja, Bu, ya. Pelaut pulang 6 bulan sekali. Kebetulan Ramadannya hanya nemu siang hari dan hanya 1 hari. Boleh gak batalin puasa buat jima karena lama gak ketemu suami? Pertama gak boleh. Tapi saran saya kalau bisa melakukan safar. Melakukan safar. Jadi orang yang melakukan safar perjalanan tapi berangkatnya sebelum subuh. Ya. Jadi suaminya misalkan jangan pulang ke rumah, misalkan istrinya ke Bandung gitu, nyusul langsung ke Bandung, boleh berhubungan suami istri. Ya, karena orang safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Sedangkan orang yang melakukan hubungan nggak bisa. Bukan, ini kan kita mengambil rukhsah.
Gitu, mengambil rukhsah. Betul. Ya. Mungkin bisa cara seperti itu. Ya. Kemudian ada suami yang meninggal di tengah bulan Ramadan, apakah harus bayar kafarat untuk sisa 15 hari Ramadan karena dia wafat? Kalau orang miskin, pertama, kalau orang yang sudah wafat berarti tidak sisa Ramadannya dia nggak wajib dibayarkan fidyah, nggak wajib dibayarkan untuk diqadha, ya. Yang harus diperhatikan itu sebelumnya, sebelum dia wafat. Ya, 15 hari ke sini atau tahun-tahun sebelumnya itu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau misalkan di hari ke-15 wafat, berarti sisanya nggak wajib bayar fidyah, juga nggak wajib qadha. Bukan kafarat, Bu, ya. Bedakan kafarat sama fidyah. Kafarat itu hukuman bagi orang yang melanggar puasa dengan berhubungan suami istri, gitu ya. Kalau fidyah itu adalah cara membayar puasa bagi orang yang memang tidak bisa berpuasa, tidak mengqadha. Ya, tidak bisa mengqadha. Oke. Baik, hadirin jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi kita pada siang hari ini tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa ada berapa, Bu? Rukun puasa. Dua. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Untuk niat puasa wajib ada 3 syarat. Yang pertama, malam hari. Niatnya harus di malam hari. Yang kedua, menentukan jenis puasanya. Yang ketiga, harus dikurang tiap malam. Tiap hari. Kemudian kalau yang membatalkan puasa apa saja tadi? Makan minum dengan sesuatu yang kelihatan dalam mata ke dalam jauh melalui 5 lubang. Apa saja 5 lubang? Mulut batasannya tenggorokan. Kemudian hidung batasannya pangkal hidung. Kemudian telinga batasan paling dalam. Kemudian dubur dan kemaluan. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Yang keempat, bukan, yang keempat, berhubungan intim meskipun tidak mengeluarkan air mani. Yang kelima baru mengeluarkan air mani dengan cara langsung atau sengaja. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan murtad. Ya, ini semuanya, ya, kecuali haid, nifas, kemudian gila dan murtad. Selain itu semuanya membatalkan kalau sengaja, ya. Karena kalau haid nggak mungkin kita nggak sengaja pun ya keluar sendiri kan gitu. Begitupun gila ataupun murtad. Kenapa? Marah tidak membatalkan puasa, tapi ada mengatakan makruh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kasar, apalagi sampai menzalimi orang, kemudian sampai apa ya? Ya, mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala. Ya. Oke. Jadi selain yang membatalkan tadi, insya Allah tidak sampai membatalkan. Meskipun ada yang haram, ada yang makruh. Seperti ketika puasa ngomongin orang, batal nggak, Bu? Nah, batal nggak? Batal kalau sambil ngebaso. Nggak batal, ya. Tidak batal, tapi dosa, haram ngomongin orang. Bukan hanya ngomongin pahala, bisa jadi pahalanya hilang. Nah, tapi bedanya apa? Puasanya tidak batal, tapi tidak dapat pahala. Dengan puasanya itu batal dan sama-sama tidak dapat pahala. Bedanya apa? Sama-sama tidak dapat pahala. Sama-sama tidak dapat pahala. Kalau yang tidak batal berarti tidak wajib diqadha. Berarti puasa di hari itu udah sah. Kalau tidak batal, meskipun tidak dapat pahala misalkan. Kalau yang dianggap batal berarti puasa hari itu harus diqadha. Ya. Makruh. Karena memang bukan ain, dia hanya bau, ya, tidak sesuatu betul, ya, makruh, ya, tapi tidak sampai membatalkan.
Ustaz, Ya. kalau niat itu harus selalu dilakukan. Nah, Bahasa Indonesia. betul. Tadi kita sampaikan niat itu tidak wajib dilafazkan, tapi sunnah. Tapi ingat, yang harus ada itu di dalam hati. Jadi meskipun, jadi gini, ada orang melafazkan niat, tapi hatinya nggak niat, sah gak niatnya? Enggak. Ada kebalikannya. Orang tidak melafazkan niat, tapi dalam hatinya dia niat. Sah gak niatnya? Sah. Yang ketiga, orang melafazkan niat, juga hatinya niat, sah gak niatnya? Sah dan dapat pahala karena sunnah. Ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kajian yang kita bisa kaji bersama. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama ibu-ibu saya mohon maaf sebelumnya. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf saya batin.